Saya ketika haji pertama Kiai tahun 75 baru tahu Mekah dan bukit-bukit yang begitu itu. Saya naik ke bis masa menderita. Bisnya belum ada AC waktu itu Kiai. Lalu saya membacakan, ya Allah, Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah 460 km, tidak lewat jalan yang bawah, lewat pegunungan. Bagaimana penderitaannya? Bagaimana kita tidak cinta sama Rasulullah? Begitulah pengorbanan beliau kepada kita. Lalu apa pengorbanan kita kepada agama kita? Itulah pengorbanan Rasulullah yang luar biasa. Apa pengorbanan kita? Tidak ada artinya pengorbanan Syukran Makmun kalau dibanding dengan pengorbanan para sahabat, dibanding pengorbanan Rasulullah sendiri. Ibaratkan titik pasir yang ada di tengah-tengah padang pasir, apa yang dikerjakan Syukran Makmun ini? Kalau kita bandingkan dengan Rasulullah SAW, bagaimana kita tidak cinta kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah pengorbanan beliau. Karena pengorbanan beliau inilah, alhamdulillah kita sekarang tidak jadi korban. Maka saya menghimbau kepada orang Tanjung Bumi, hai orang Tanjung Bumi, pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Hah? Saya nasihatkan, kalau kau tidak mau berkorban, kau akan jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Sudah jadi korban, mau apa? Bu, letedung boleh. Bu, tadi pagi sholat subuh enggak Bu? Ketika ibu sholat subuh, ibu baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Apakah ibu berpikir ketika itu, apakah anak saya masih berkunut seperti saya? Apakah cucu saya masih berkunut seperti saya? Atau sudah berubah agama? Na'udzubillah. Ketika bapak sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pernahkah bapak terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Dalam dunia teknologi yang begitu hebat, di tengah-tengah globalisasi yang begitu hebat, tidak mustahil, na'udzubillah, kalau anak kita tidak seperti kita. Karena dalam dunia globalisasi ini, kemajuan teknologi ini, kita sedang terjadi perang. Cuman Kiai tidak terasa. Ini sekarang Kiai, kita sedang keadaan perang. Perang yang tidak pakai senjata Kiai. Namanya perang peradaban, namanya perang akhlak, namanya perang budaya. Mengapa? Semua budaya-budaya barat, peradaban barat masuk ke Indonesia semua. Tidak mustahil kalau anak-anak kita nanti peradabannya berubah 30 tahun yang akan datang. Semua peradaban barat sudah membanjiri Indonesia. Alhamdulillah Kiai hidup di Tanjung Bumi, Kiai bersyukur. Coba hidup kayak saya di Jakarta Kiai, merasakan globalisasi ini. Kalau kita duduk di lapangan terbang Soekarno-Hatta, turun pesawat, katakan Lufthansa Airline, buka pintu keluar orang Jerman Kiai, dengan pakaian Jermannya, dengan adab Jermannya, dengan kesopanan Jermannya, dengan pergaulan Jermannya, masuk ke Indonesia. Turun lagi pesawat KLM, buka pintu keluar Belanda, pakaiannya pakaian Belanda setengah telanjang, pergaulannya pergaulan Belanda, pergaulan bebas, masuk ke Indonesia. Sebentar lagi turun pesawat Qantas Airline, buka pintu keluar orang Australia dengan budaya Australinya. Sebentar lagi turun
British Airlines buka pintu, keluar orang Inggris. Sebentar lagi turun lagi pesawat Front Air Service, buka pintu, keluar orang Perancis. Seluruh bangsa sedunia tumplek ke Indonesia, Kiai, dengan membawa akhlak dan peradaban mereka. Tidak mustahil kalau anak kita nanti akan berperadaban seperti mereka. Kalau tidak, cepat kita bentengi akidah kita ini. Kalau kita bentengi dengan pondok pesantren Bahrut Thalibin, kita bentengi dengan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah, dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan pada surga dan neraka, insya Allah pemuda-pemuda Tanjung Bumi akan berkata, persilakan budaya barat, persilakan peradaban barat masuk ke Tanjung Bumi, tapi kami pemuda-pemuda Tanjung Bumi tidak akan berubah budaya kita, tetap ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ajarkan akidah yang benar. Kalau tidak mustahil pemuda-pemuda Tanjung Bumi 50 tahun yang akan datang sama dengan pemuda Amerika, sama dengan pemuda Belanda. Pakaiannya sama, pergaulannya sama dengan pergaulan bebasnya. Ini sekarang yang sedang terjadi perang, jadi. Tapi kita tidak merasa, karena perangnya tidak pakai senjata, tapi jauh lebih dahsyat daripada senjata. Kalau perang melawan senjata, persilakan Amerika, kau bunuh ratusan ribu bangsa Afghanistan, tetapi budaya Islam di Afghanistan tidak mundur. Persilakan bangsa Amerika, kau bunuh puluhan ribu bangsa Irak, yang kau bunuh matilah bangsa Irak puluhan ribu, tetapi budaya Islam tetap bertahan di Irak. Itu namanya perang fisik. Tapi kalau perang budaya, Kiai, naudzubillah, dan kita sudah banyak kalah, Kiai. Coba kalau di kota kabupaten, katakan kota Bangkalan, katakan kota Surabaya, berapa banyaknya anaknya orang Islam, perempuan yang sudah dewasa pakai celana pendek. Ada nggak, Kiai? Ada nggak, Kiai? Kadang-kadang anaknya ustadz lagi. Ini namanya sudah kalah perang kita ini. Peradaban barat sudah masuk ke rumahnya Kiai, anaknya ustadz, anaknya Kiai. Perempuan sudah umur 8 tahun, 9 tahun pakai celana pendek. Hancurlah budaya kita ini. Ini namanya perang peradaban, Kiai. Belum lagi dimasukkan ajaran-ajaran sesat ke negara-negara Islam. Di antaranya sekarang apa yang dikembangkan di Indonesia ini? Liberalisme. Liberalisme itu bahasa Inggris, Kiai. Bahasa Indonesianya kebebasan. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini yang akan menghancurkan Islam. Di Indonesia kita tidak paham, hanya melihat kulitnya liberalisme, tidak tahu dari mana makhluk ini lahir. Saya baca dari mana makhluk ini lahir. Makhluk liberalisme dari mana lahir? Mengapa orang barat lalu liberal? Saya baca sejarah peradaban barat, Kiai. Mengapa barat menjadi liberal? Ingin menjadi orang bebas, karena mereka trauma terhadap agama mereka, Kiai. Kalau kita tidak ada trauma terhadap ajaran Islam, tidak ada. Ketika tahun 392 itu ada dekret dari kerajaan Romawi Konstantinopel bahwa agama gereja menjadi agama negara. Sehingga waktu itu tumbuhlah gereja begitu pesat, kan menjadi agama negara. Pada tahun 476 kerajaan Konstantinopel hancur. Kemudian satu-satunya lembaga yang dianggap imamnya bangsa barat gereja. Hanya gereja itu berkuasa, kekuasaannya melampaui batas. Saya baca
bukan gereja sekarang, gereja tahun 476 Masehi. Pada tahun 500 di bawah kardinal yang bernama Gregorius, mereka mengadakan lembaga Vatikan. Lalu di antara kardinal-kardinal dipilih oleh mereka, diangkat untuk menjadi wakil Tuhan yang namanya Paus Paulus. Paus Paulus itu dipilih oleh kardinal-kardinal ini dan dilantik oleh kardinal itu, dijadikan wakil Tuhan yang maksum, tanpa dosa. Itulah keyakinan mereka. Ketika itu gereja mempunyai kekuasaan yang luar biasa, bukan agama saja, menguasai ekonomi, menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir, harus dihukum mati. Dan cara menghukum mati Kiai pada tahun itu sangat-sangat kejam, tidak manusiawi. Mengapa? Kalau orang dihukum mati, cara pelaksanaannya pertama dibakar hidup-hidup. Seorang ahli ilmu pengetahuan astronomi, ahli perbintangan bernama Bruno, ini mati dibakar oleh gereja, karena bertentangan dengan keyakinan gereja. Gereja berkeyakinan bahwa seluruh planet yang berputar di langit ini mengitari panji-panji mahkota Paus Paulus di kota Roma. Keyakinan mereka. Bruno dalam ilmu pengetahuan tidak, bertentangan, akhirnya dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Kalau tidak dibakar hidup-hidup, Kiai, orang dihukum mati oleh gereja pada waktu itu digergaji, kayak gergaji kayu, dibelah dua manusia itu. Subhanallah, subhanallah, alangkah kejamnya engkau wahai gereja pada tahun 500 Masehi. Bukan gereja sekarang, itu sudah jauh berubah. Saya baca peradaban ini, kalau tidak digergaji, Kiai, gereja penjara itu memelihara macan, harimau, 1, 2, 3 harimau. Kalau ada yang mau dihukum mati, harimau tidak dikasih makan, lapar 2 hari, baru orang yang dihukum mati dilempar ke tengah-tengah harimau itu, dirobek-robek oleh harimau itu, dimakan dagingnya. Subhanallah. Sehingga orang Eropa waktu itu trauma dengan agamanya, takut dengan agamanya karena kekejaman gereja pada waktu itu. Saya berani bicara karena saya baca sejarah peradaban barat ini. Subhanallah, subhanallah. Mereka trauma dengan kitab sucinya, saudara. Karena kitab sucinya mereka itu ada 5. 1, kitab suci yang bernama Matius, yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Yang 2, kitab sucinya bernama Injil Markus, yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Yang ketiga ada Injil Lukas, yang ditulis orang yang bernama Lukas. Yang keempat Injil Yahya, yang ditulis orang yang bernama Yahya. Ini 4 Injil disahkan oleh gereja. Ada 1 Injil yang tidak disahkan oleh gereja dan haram dibaca, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil ini tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Sudah saya baca. Nah, mereka trauma, mana kitab aslinya? Kok ada 4? Asli itu mesti 1. Nah, di antara mereka yang trauma, yang tidak trauma ya enggak apa-apa. Mereka yang yakin keempat-empat itu asli ya persilakan. Tapi yang trauma, mengapa kok 4, mana yang asli? Dan ini karangan manusia semua. Yang ngarang Matius, yang ngarang Lukas, yang ngarang Yahya, bukan datang daripada Tuhan Bapa. Nah, mereka trauma, yang trauma. Trauma yang ketiga orang barat. Mengapa? Sebabnya barat itu menjadi liberal, lalu berpikiran kebebasan ala asasi manusia, ingin bebas dari agama. Kemudian mereka trauma dengan sosoknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia biasa, apa anak Tuhan, apa Tuhan? Di antara mereka trauma, kalau dikatakan Tuhan,
Bagaimana Tuhan kok datang belakangan? Langit dan bumi sudah ada. Masa yang bikin datang belakangan? Itu mereka trauma. Trauma yang terakhir, Kiai, ketika gereja mengeluarkan sunat pengampunan. Orang kalau berdosa datang ke gereja, tobat, beli surat. Mereka berpikir, kok yang mengampuni dosa kok manusia biasa, kok bukan Tuhan Bapa, kok bukan Tuhan Anak, kok gereja mengeluarkan surat pengampunan. Di antara mereka trauma. Yang trauma ini di barat menjadi dua kelompok, Kiai. Satu kelompok yang trauma ini berani berontak kepada gereja Vatikan. Dianggap gereja Vatikan itu iblis. Berontak dia, yang dipimpin oleh seorang tokoh namanya Martin Luther. Ketika Martin Luther dikejar untuk dibunuh, dia lari ke Jerman. Di Jerman dilindungi oleh penguasa Jerman. Akhirnya Martin Luther bikin agama baru yang namanya Protestan, yang protes sama gereja Vatikan. Musuhnya itu. Nah, yang tidak berontak, Kiai, mengeluarkan paham liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Seorang tokoh liberalisme bernama Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan liberalisme itu tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Mereka trauma dengan agamanya, ingin bebas lepas dari agamanya, karena agamanya menakutkan pada waktu itu. Itulah lahirnya liberalisme, ingin membebaskan manusia dari asuhan agama. Kemudian paham ini diekspor ke dunia Islam supaya Islam berpaham liberalisme. Tentu kita tidak mungkin kita berpaham kebebasan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan kecuali untuk sujud kepada Allah. Syukran makmun diciptakan oleh Allah, bukan untuk semau gue, kata orang Betawi. Syukran makmun diciptakan oleh Allah, bukan untuk sakaripi dewe, kata orang Jawa. Syukran makmun diciptakan oleh Allah, benih ngalak karpet hibi canreng madura. Allah ciptakan syukran makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan syukran makmun tidak pernah trauma dengan perintah Allah, tidak pernah trauma dengan larangan Allah. Malah kita merasakan perintah Allah itu bermanfaat kepada kita, larangan Allah itu berbahaya untuk kita. Tidak pernah orang Islam trauma dengan ajaran Islamnya. Lah ini saya kembangkan sekarang ini, Kiai. Maka saya katakan, persilakan liberalisme masuk ke Indonesia dengan syarat liberalisme dibatasi dengan Pancasila, liberalisme dibatasi dengan agama, liberalisme dibatasi dengan akhlak. Kalau kebebasan adalah asasi manusia, tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan agama, berarti di Indonesia sekarang ini sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau jadikan ayam, pengayaman bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa ini sedang terjadi. Bu, lihat hidung boleh. Bu, one ngajam sampean. One ngajam. Itu binatang kurang ajar, Bu. Contohnya, Bu, ayam bertelur, katakan telurnya 6 biji, ngerem, Bu. Kapan ngerem tedes, dadi ajam lake, dadi ajam bini. Engke punten. Kapan laraja ajam laken nyake kambun. Kurang ajar punten. Kurang ajar punten. Si ajam lake, si ajam bini, raja-raja esake soman. Kurang ajar apa? Ini sedang terjadi pengayaman bangsa Indonesia.
Kalau liberalisme ini tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan Pancasila, maka di Indonesia sedang terjadi pengayaman bangsa Indonesia. Kayak di barat, Bu, berzina itu di barat bukan pidana, biasa. Anak SMA dengan kawannya berzina biasa, itu hak asasi manusia, sama dengan jabatan tangan. Seorang perempuan punya suami selingkuh dengan tetangga, suaminya tidak terima, masuk ke pengadilan, ditanya oleh hakim, "Hei perempuan, mengapa kau selingkuh dengan laki-laki itu?" Si perempuan berkata, "Saya senang dengan dia, dia senang dengan saya mau dengan dia, dia mau sama dengan ketok palu." Bebas, hak asasi manusia. Indonesia sedang digarap seperti itu sekarang oleh mereka. Maka kita harus sadar, jangan diterima liberalisme begitu aja. Setelah liberalisme lahir lagi namanya sekularisme, satu paham yang katanya agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama itu hanya ada di dalam masjid, sholat, sujud, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam. Ya, itu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Islam mengatur kehidupan manusia, mengatur rumah tangga, mengatur bagaimana kita ber-RT dan ber-RW, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita berpolitik, diatur oleh Islam. Islam mengatur politik. Maka kalau ada kiai ulama yang tidak mau berpolitik, itu kiai yang tidak ngerti Islam. Islam berpolitik. Rasulullah hijrah ke Madinah, mendirikan negara Madinah, dilangsungkan oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu semua pemimpin politik. Kok kiai bilang Islam tidak mengatur politik? Ngaji kiai, kesel saya ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Nika kiai 100% ayat politik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Berikan amanah itu kepada ahlinya. Artinya jangan mengangkat pejabat pemerintah sembarangan. Jangan mengangkat ketua RT sembarangan, jangan mengangkat ketua RW sembarangan, jangan mengangkat lurah sembarangan, jangan mengangkat camat sembarangan, jangan mengangkat bupati sembarangan, jangan mengangkat gubernur sembarangan, jangan mengangkat presiden sembarangan, jangan mengangkat menteri sembarangan, jangan mengangkat anggota DPR sembarangan. Berikanlah jabatan ini kepada orang yang ahlinya. Kesel kiai. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Ini kiai politik. Siapa yang bilang tidak politik itu? Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan manusia depan hukum sama, kiai. Manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Amerika. Manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Eropa. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa? Maca nubutan. Maca nubutan. Cuman kelebatan. Ketutupan sopese itu tahu sopese patening baca kitab. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong. Tokoh Quraisy pada bingung semua. Ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid, salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah. Usama bin Zaid datang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini wanita yang nyolong anaknya orang gede Rasulullah. Apakah ada hukuman selain potong tangan?" Rasulullah berdiri, baca kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Rasul? "Ya Usama, qad halaka man kana qablakum." Telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur?
idza saraka fim as-sarifu taraku. Kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut, malah dibela. Mudah-mudahan pidato saya kedengaran Jaksa Agung di Jakarta itu. Mudah-mudahan kedengaran Kapolri di Jakarta itu. Mudah-mudahan kedengaran Mahkamah Agung di Jakarta itu. Wa idza saraka fim ad-dhaifu aqamul khat. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor kadang-kadang aman di hotel-hotel tidur. Inilah hancurnya suatu negara. Kemudian Rasulullah bersumpah, waimullah, demi Allah kata Rasulullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi, kalau nyolong potong tangannya. Katina benih politik benika. Masih banyak lagi ayat-ayat politik. Minta satu pikul sama saya. Hai kiai-kiai yang mengatakan Islam tidak berpolitik, berhadapan dengan syukuran makmun. Man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wassul li ra'yati haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu rakyatnya, pemimpin sematu haram masuk surga. Maka pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur, jangan mati dulu. Kalau kau mati sebelum memenuhi janjimu pada rakyatmu, haram kau masuk surga. Tegas gitu. Kenapa? Mantap gitu. Lah iya. Lah kalau kita tidak mau berpolitik ya, yang duduk di DPRD bikin peraturan daerah itu siapa? Kalau kita tidak mau berpolitik ya, yang duduk di DPR pusat itu siapa yang bikin peraturan negara itu? Wajib umat Islam duduk di DPRD, wajib umat Islam duduk di DPR pusat, karena itu yang bikin peraturan. Ngerti? Kenapa? Rupan kada takut sampeyan. Enggi. Takut. Canreng Madura, mun takut aneka rembin rembi siang. Rembi siang kakak bi. Gula tanya kambu gula ka umi gula. Gula rembin bilanya. Oh saya cong rembi malam Senin kol 2 malam bengalan gula. Rembi kol 2 malam. Mentero bengalan boleh, rembin kol 2 malam nang kuburan bu. Cung bengalan boleh, bejin genega. Embun saya takut. Ya sudah nggak pakai lahir-lahiran lah. Lah ini saudara-saudara. Man waliya min amri ummati fasaqu alaihim faskuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai seluruh RT, hai seluruh RW, hai seluruh lurah, hai seluruh camat, jangan mempersulit urusan rakyatmu. Engkau akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Bener apa untan? Tore pamaria sokula. Senyatan guli kurang sehat lah, tapi mulai senika pahalop gula. Kurang sehat saya. Ini kerokan di badan saya itu masih merah di belakang itu. Kerokan dulu saya tadi berangkat. Ya kurang sehat lah. Tapi kalau sudah begini jadi sehat saya ini. Lupa sakitnya itu. Lah ini saudara-saudara. Maka di dalam globalisasi ini sekarang yang sedang terjadi perang peradaban, sedang terjadi perang akhlak, sedang terjadi perang budaya. Mari kita pertahankan budaya kita ini dengan pondok pesantren Bahrul Tolibin ini untuk menjadi tempat benteng pertahanan. Dan ini harus hidup. Kalau hidup
perlu biaya, hanya barang mati yang tidak perlu biaya. Ini benar. Ini kadang-kadang salah nereng Islam. Mumbede madrasah, pastro bebas tak majer. Subhanallah, dek kamu sambian. Bede madrasah, separlo pas tak majer minta bebas. Kira-kira guru na malaikat Jibril napa manusia. Nah, guru Bahrul Tolibin ini kan orang napa manusia malaikat. Mun orang ada napa punten. Nginom napa punten. Abini napa punten. Andi anak napa punten. Bagaimana hidup dia? Pikirkan. Ya, karena saya punya pesantren, Kiai. Pesantren saya yang dalam asrama sekarang ini, Kiai, 5.200 dalam asrama semua. Dan tidak seperti pondok di, ya bukan saya membedakan. Jarang di sini, Kiai, orang Madura mun tak lulus ujiannya, pas kuliah saya gigirin, saya omelin, Kiai orang ngaji tolak, ada Kiai nolak orang ngaji, mun tak kengke syukuran di Jakarta. Kemarin sampai saya daftar 2.500 daftar, paling kula ngalak di petongatos dari 2.500 ke nikah. Ini kalau paling teki ampunan. Sabab kau baca ketedungan lain dengan produk Madura. Tedungnya man kaman santrena itu. Tedungi masjid, tedungi langka, tedungi cerempa. Leka sata pun tak mungkin pun di Jakarta nih kau tuh masuk ke asrama. Tedungi luar tak oleh hunten. Jadi terbatas. Tapi orang Madura kadang pun saya terima kayak, aduh Kiai nolak ngaji, masa orang ngaji tolak? Muntak kesyukuran di Jakarta saya nolak orang ngaji, subhanallah. Ya saya daftar kata mungkin daftar, ibu kak Kianon bulan Februari Kiai. Satu hari saya buka pendaftaran dengan online itu 1.000 lebih satu hari. Saya tutup, bukan tidak mau terima. Nah, ini dengan mempertahankan pondok pesantren ini termasuk benteng terakhir ya. Pondok pesantren benteng terakhir dalam mempertahankan peradaban Islam, mempertahankan budaya Islam, mempertahankan syariat Islam. Inilah pondok pesantren yang harus kita jaga, dan pondok pesantren hidup. Kalau hidup perlu biaya. Yang tidak pakai biaya makhluk mati. Makhluk hidup perlu biaya, perlu tumbuh, perlu berkembang. Oleh sebab itu malam ini saya nyatakan semua orang yang hadir malam ini harus punya perasaan, saya wajib membiayai Bahrul Tolibin, saya wajib membiayai Islam. Terserah lewat masjid, lewat majelis taklim biayai, lewat pondok pesantren biayai, sisihkan sebagian hartanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu sangat rasional. Apa firman Allah? Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaikum. Carilah oleh engkau surga. Kita bertanya, ya Allah, dengan apa saya cari surga? Allah jawab, carilah surga dengan apa yang saya berikan kepadamu. Masya Allah. Kata Allah, cari oleh kau surga. Baik Allah, saya mau cari surga. Dengan apa ya Allah saya cari surga? Kata Allah, carilah surga dengan apa yang saya berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kasih ilmu, carilah surga dengan ilmunya. Dikasih harta, carilah surga dengan hartamu. Dikasih kedudukan dan jabatan, jadi bupati, jadi gubernur, carilah surga dengan kedudukan dan jabatanmu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sangat rasional. Mari kita semua yang dikasih rezeki oleh Allah, sampai yang tukang sayur, sampai yang kuli bangunan, mempunyai perasaan bahwa saya ini wajib membiayai Islam. Yang nelayan-nelayan di laut dapat ikan, dapat ini, saya wajib membiayai Islam. Nanti saya Jumatan, paling tidak saya 10.000 saya masukkan ke masjid setiap Jumat
untuk biaya Islam. Kira-kira pidato saya berhasil apa tidak ya? Berhasil apa tidak kira-kira? Tunggu Jumat depan. Kalau Jumat depan ada laporan dari Tanjung Bumi, Kiai, alhamdulillah pidato sampean berhasil Kiai. Misalnya kah? Mungkinlah teruk pese 2.000-an. Pese 5.000, 10.000 si dalam tromol. Mon minggu depan hari Jumat laporan Pak Kiai gagal. Mengapa? Tromol kita masih 2.000-an semua. Mulai Jumat depan tidak ada duit 2.000 masuk tromol. Haram. Enggak menghargai agamanya. Hargailah agamamu. Jangan menghina agamamu. 2.000 itu menghina. Bukan beramal dan tidak cocok dengan kemampuanmu. Pese 2.000 dibagi ke anan tanda, dibagi ke masjid senda. Ya, usikum wa iyai binafsi baqtallah. Nanti orang Tanjung Bumi hari Jumat berhenti merokok semuanya. Kalau taat sama guru, saudara mengaku syukuran mohon gurunya, hari Jumat berhenti merokok 1 hari aja. Uang rokoknya kasih masjid. Mari kita hidupkan Islam. Jangan jadi Islam peminta-minta. Tidak ada perintah Allah seperti itu. Mari kita menjadi agama yang mandiri, yang tidak diatur oleh orang lain, diatur sendiri oleh umat Islam sendiri. Harus mandiri. Bagaimana kira-kira ini Kiai? Hah? Berhasil nggak kira-kira ya? Ya dan hari Jumat laku. Oke? Mulai besok pagi tidak ada duit 2.000-an di masjid. Kalau masa duit 2.000 berarti malam ini nggak ngaji. Yang ngaji besok siapkan semua. Mau masjid Jumat siapkan 5.000, 10.000. Kalau perlu uang rokoknya 20.000. Insya Allah masjid jaya, pesantren jaya, majelis taklim jaya, masjid dzikir jaya. Kalau kita mau membiayai, kita yang wajib membiayai. Nah, ini kan uswanya zaman sahabat Kiai. Sahabat tapi membiayai Islam. Sampai NU awal tahun ini NU mangken gula. Ya kurang hubungan masuk NU mangken gula. Mon NU dimin gula oning, mon NU dimin dibiayai. Karena gula ini kejurkamnya NU dimin. Jurkam gula nang NU. Ingat tahun tolo tapi tong kula situng sampean. Mungkin kina kana tahun 14 situng sampean dia. Kula lah kampanye tahun 70 situng kula kampanye nang lapangan Bengkalan Kasa. Orang apulan ibu kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Belum ada P3. Partai Nahdlatul Ulama kula kampanye tahun 70 situng sampai mangken tambu pidato. Masyarakat ini kok kurang paham jauh gula tua Kiai. Ki paksa baik tak langkung Kiai Rabu Kiai anu aneh. Ya sudahlah, kadang-kadang dirayu ya sudahlah. Datanglah sampai sekarang ini 1 minggu saya meninggalkan Jakarta ini. Besok masuk Jakarta, insya Allah Jumatan saya di Jakarta. Walaupun saya bawa mobil, sudah saya perhitungkan akan Jumatan di Jakarta. Kemudian Jumat saya istirahat, Sabtu istirahat, Minggu istirahat, Senin saya terbang ke Pontianak. Senin, Selasa, Rebu, Kamis saya pulang dari Pontianak ke Jakarta untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah tanggal 18 bulan Maret saya mengadakan peringatan Maulid. Kaki andi otang Kiai. Begitu Maulid tak mulot gula. Andi otang, bejere so gula. Tanggal 12 Maret peringatan Maulid dan menyongsong bulan suci Ramadan. Mun sampean teroning pondok kula engki hadir, kula tak mun ngunceng takut mebrek sampeyan. Mun sampean Rabu tibi sekelangkong, tak sini kah? Mun aduh ya yung jong Pak Sukron kok mun tak entar tak nyaman nah. Kula tak ngunceng tapi mun sampean hadir alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, alhamdulillah dapat borongan lagi. Mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini pada guru-guru kita, ulama-ulama kita, keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan Islam ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga kita dari segala macam penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala'id al bala wal waba wat ta'un. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir al-yasir. Ya man la yahtajul bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir. Wa anta alimum biha wa basir. Allahumma sahil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusa'iduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al ya Allah hadal ma'had mubarakan nafi'an lil Islam wal muslimin. Allahumma ij'al ya Allah hadal ma'had nafi'an mubarakan lil Islam wal muslimin. Allahumma ij'al ya Allah hadal ma'had mubarakan nafi'an lil Islam. Allahumma sahil umurana wa umur hadal ma'had ya hayyu ya qayyum ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih kepada Bapak Pengasuh, terima kasih kepada semua pihak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.